Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, saat ini saya sedang berada di kantor BMT UGT Sidogiri, cabang Bontang. Nah, di samping saya, beliau ini sangat berwibawa sekali. Wibawa. Ya. Beliau Bapak Anwar Sadat sebagai ketua atau kepala cabang BMT Sidogiri Bontang. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mewawancarai beliau tentang program. Apa saja sih programnya? Dan mungkin saja nanti teman-teman dulurku semuanya bisa tertarik atau ingin bergabung bersama BMT UGT Sidogiri. Kita sapa dulu ketuanya. Nanti saya nggak dikasih makan lagi nanti kalau nggak sapa. Assalamualaikum Pak Sadat. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah beliau ini ketua atau kepala cabang BMT Sidogiri Bontang. Nah, kemarin saya itu Mas Sadat mendapat share-sharean tentang program BMT untuk masalah deposit ini. Ya. Sepertinya itu kok menarik sekali gitu. Walaupun mungkin saya belum mampu ke sana. Yang mudah-mudahan bisa. Amin. Tapi menarik sekali dulurku semuanya. Kemarin saya membaca share-shareannya itu dengan nominal 150 deposit itu sudah bisa mendapatkan motor. Nah, seperti itu ya salah satu programnya. Dan kalau mungkin dari dulurku semuanya ada yang sudah punya uang dengan nominal 1 miliar atau mungkin boleh kurang sedikit lah ya, 900 juta, itu juga bisa langsung mendapatkan mobil. Nah, itu bagaimana caranya Pak Sadat? Ini. Ya, terima kasih waktunya yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Alim. Miftahul Alim ya. Oh iya. Ganti jenengnya. Maaf. Oke, aman. Gini, program itu sebenarnya gini sih. Itu untuk mancing menarik. Untuk deposit ya, itu sebenarnya gini, deposit itu yang mendapatkan mobil itu sebenarnya itu bagi hasilnya ya. Bagi hasilnya itu langsung saya rupakan mobil itu. Nanti nggak dapat dari hasil, sudah dapat dari awal gitu. Nah, ini mungkin yang membedakan Pak Sadat ya, yang membedakan antara deposit di BMT UGT Sidogiri dengan bank-bank yang lain, bank syariah maupun konvensional kan. Nah, kalau pengalaman dari banyak orang, kalau bank lain mungkin itu sifatnya per bulan ya, atau per semester atau triwulan. Nah, kalau di BMT ini, misalnya saya punya uang 150 juta misalnya, saya depositkan, itu langsung bisa dapat motor. Bisa, langsung. Tapi dengan perlu dipahami itu nggak dapat bagi hasil. Berarti bagi hasilnya itu langsung berupa motor tadi. Berarti bagi hasilnya di depan gitu ya? Iya, berupa itu. Iya. Itu terserah Pak Ustadz mau minta apa itu, motor apa rumah apapun apa itu, bisa umroh bisa itu. Tinggal kita akumulasikan seberapa bisa nanti Bapak kemampuan kami untuk bisa mendapatkan motor itu. Oh, berarti misalnya begini, misalnya ada orang datang, Assalamualaikum Pak Sadat, saya mau deposit uang 200 juta selama 3 tahun, kan begitu kan? Deposit itu kan harus ada waktunya, kan? Ada waktu, batas waktu. Misalnya orang ini minta selama 3 tahun, kira-kira saya 200 juta dengan jangka waktu 3 tahun, itu kira-kira saya bisa dapat apa Pak? Misalnya kalau memang ada orang yang bertanya seperti itu, kira-kira bagaimana? Nanti jenengan kalkulasi dulu ya? Iya, jadi gini dulu, saya nggak langsung saya minta gini, baru saya hitungkan. Jadi saya tawari dulu orang yang mau deposit tadi itu, saya tawari dulu, Pak ini bagi hasilnya apa? Minta motor, apa minta mobil, apa minta rumah? Oh begitu. Atau minta perhiasan emas? Kalau uang tunai? Bisa ya? Bisa. Jadi harus ada penawaran dulu ya? Iya, saya tawari dulu biar untuk menarik orang itu inginnya apa dengan bagi hasil langsung berupa bagi hasil tadi. Jadi tidak harus motor ya? Iya, enggak harus. Tapi motor itu mungkin sebagai contoh realnya. Iya, biar untuk menarik ya. Padahal
ada juga banyak hal yang lebih menarik seperti Iya, emas misalnya, bisa. rumah misalnya, kan tergantung S dan K Yes. secara ketentuannya kan. Siap. Nah, kalau memang seperti itu Pak Sadat, misalnya nih orang yang bawa uang 200 juta tadi datang ke BMT Sidogiri untuk mendepositkan uang 200 juta Iya. selama 3 tahun. Mm-mm. Berarti kira-kira bagi hasilnya orang itu dapat berapa? Kalau diuangkan, dikeruskan ke uang. Kalau dikurangkan sekitar saya berani ngasih 35 juta. 35 juta ya? Iya. Itu langsung di muka. Ya. Di muka orangnya gitu. Iya. Jadi dulurku di muka bukan berarti langsung diplekan Iya. mukanya, Iya. tidak ya. Langsung Tapi dapatkan. langsung diberikan di depan ya. Tidak Iya. perlu menunggu tahun lagi, Iya, enggak tidak langsung. menunggu bulan lagi, Enggak. tidak menunggu 3 tahun, Enggak, tidak langsung. langsung di muka dulurku. Nah, ini program yang sangat menarik sekali saya rasa karena banyak orang yang mungkin takut gitu loh. Iya. Takut penipuan dan lain Iya. sebagainya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah ini programnya real atau programnya ini nyata, bukan program abal-abal atau Iya. kaleng-kaleng? Nah, kira-kira menjawab pertanyaan seperti itu bagaimana, Pak Sadat? Kalau saya menjawab itu, alhamdulillah kantor BMT UGT Sidogiri ini kan bukan di sini aja. Itu bersebar di 10 provinsi se-Indonesia. 10 provinsi. Se-Indonesia. Dan memiliki cabang sudah 286. 286 cabang ya. Nanti insya Allah kalau masih ragu bisa lihat websitenya kami BMT UGT Sidogiri itu, coba lihat di situ. Oh, Bisa. iya. Bagaimana perkembangannya BMT UGT Sidogiri ini? Jadi jaminan untuk menepis keraguan ya misalnya ya. Itu pertama tadi BMT itu sudah ada di 10 provinsi di seluruh Iya. Indonesia. Dan tadi saya dengar kabar ini nanti akan berubah nama ya. Ya, Ada penambahan ya. ya. Sidogirinya itu diganti Nusantara. Nusantara karena memang sudah tersebar di seluruh Nusantara. Ada di 10 provinsi di Indonesia. Ya. Itu yang pertama alasannya kenapa mungkin kita bisa lebih yakin lagi. Dan yang kedua itu sudah memiliki 286 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Ya. 286 ini cabang terbanyak di mana, Pak Sadar? Di Madura. Provinsi Di Madura. itu Kok banyak. Provinsi Madura? Di Kota Madura. Ya, Madura itu banyak. Di Pulau Madura maksudnya. Di Kalbar sudah ada. Di Kalbar ada di Kalimantan Timur banyak ada. ya. Kalimantan Timur ini 9. 9. Oke. Jadi seperti itu dulurku semuanya yang mungkin punya uang lebih ya, daripada nganggur di rumah atau daripada disimpan di bawah kasur, bantal, nanti takutnya digerogoti kecoa. Nah, jadi gini, di antara kemanfaatannya kalau deposit ke BMT UGT Sidogiri ini, yang Nusantara sekarang yang Nusantara, ini bisa tak terasa sudah termasuk membantu ke Pondok Sidogiri. Oh, berarti Nanti secara bagi tidak hasilnya langsung ini ya? enggak bagi hasilnya ini bukan untuk karyawan semuanya, bukan untuk lembaga, bukan. Antaranya hasil juga disumbangkan ke Pondok Pesantren Sidogiri, Ke pondok ya? Ya. Untuk santri Ya untuk pondok, untuk semuanya operasional ya. Oh, berarti luar biasa. Nah, kemarin aja yang 2020 kemarin sekitaran ke pondok itu 1 M 765 sekian 1,7 lah ya. Ya 1,7. Kok ribet betul. Iya itu ya ada. Nah, ini ada informasi menarik dulu. Ini mungkin sebagai penguat perekonomian santri ya. Jadi kalau kita misalnya ada punya uang yang berlebih dan ingin mendepositkan di BMT UGT Sidogiri ini, nanti hasilnya, keuntungannya tidak hanya untuk lembaga, tidak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk disisihkan untuk pondok. Nah, ini luar biasa karena santri sekarang atau dunia santri itu saat ini dituntut untuk mandiri secara perekonomian kan, biar kita tidak tergantung dengan pihak luar gitu loh. Nah, ini sangat membantu sekali, mungkin dari dulurku semuanya. Sekali lagi,
kalau punya uang dan bingung mau diapakan, mau dibuat usaha juga bingung usahanya untuk apa, mau dibuat modal juga bingung, takut rugi dan lain sebagainya. Jadi mungkin salah satu solusi yaitu mendepositkan uang Anda ke BMT Sidogiri. Nah, pertanyaan terakhir Pak Sadar. Misalnya menyambung lagi ya dengan contoh yang pertama tadi, 200 juta ini sudah jatuh tempo selama 3 tahun. Terus kita mau mengambil bagaimana? Bisa langsung. Bisa langsung. Duitnya nggak kalong? Enggak, utuh. Tak kalong serupiah pun? Enggak. Setengah rupiah? Enggak. Seperempat rupiah? Enggak. Luar biasa. Ya, jadi uang yang awalnya 200 juta tadi, kalau sudah jatuh tempo 3 tahun, kembali lagi ke kita utuh 200 rupiah. 200 rupiah. 200 juta ya, Masya Allah ya. Jangan itu nabung di sini pun nggak berkurang malah bertambah. Kok bisa? Iya. Jangan-jangan Bapak punya tuyul? Gimana kok ceritanya kok bisa? Jadi nggak ada administrasi untuk per bulannya nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Waduh, saya kok belum punya tabungan ini. Saya sama ini. Harus nabung. Iya, saya belum punya rekening Sidogiri nih. Iya. Ya mudah-mudahan nanti habis ini. Oh iya, gratis ya. Siap. Saksi dulur ya. Siap. Ini saya akan dibukakan rekening gratis sama ketua BMT Sidogiri cabang Bontang ya. Jadi ada informasi menarik juga kalau jenengan nabung di BMT Sidogiri ini uangnya tidak berkurang karena tidak ada administrasi bulanan. Luar biasa. Beda dengan bank-bank yang lain ya. Pasti kita dituntut oleh administrasi ya mungkin walaupun tidak terasa ya, tapi itu ada potongannya gitu. Tapi kalau di sini kemungkinan berkurang tidak, tapi kemungkinan bertambah iya. Gitu ya. Seperti itu ya. Iya. Nah, pertanyaan tadi belum saya lanjutkan, Pak Sadar. Iya. Pertanyaannya begini. Kalau misalnya 3 tahun jatuh tempo ya, selesai. Uang sudah dikembalikan kepada saya. Nah, kalau saya mau memperpanjang lagi apakah bisa? Bisa. Berarti saya dapat lagi? Iya, dapat lagi. Oh, begitu ya. Malah saya harapkan itu terus. Ikut terus ya. Sampai kira-kira berapa kali misalnya? Misalnya nih 3 tahun selesai. Terus saya perpanjang lagi 3 tahun. Berarti kan 2 kali. Sampai berapa kali kira-kira? Ila yaumil qiyamah. Berarti bisa langsung otomatis diperpanjang bisa ya? Bisa, iya. Nah, kalau setahu saya karena di bank-bank lain itu batasnya 3 kali. 3 kali kemudian kita ngurus lagi syarat-syaratnya baru bisa. Tapi kalau di BMT tidak ya? Enggak. Oh, luar biasa dulurku. Ayo langsung lanjut. Yang punya duit lebih ya daripada nempe bahasanya itu, daripada di rumah takut hilang atau di bank tanpa ada perkembangan. Nah, mungkin BMT Sidogiri ini menjadi solusi bagi dulur semuanya yang punya duit ya, dan aman dan bisa sumbangsi ke pondok pesantren. Nah, itu yang penting. Aman dan sudah ikut berpartisipasi sumbangsi ke pondok pesantren ya. Insya Allah barokah ya, dapat doanya para kiai, anak santrinya juga. Nah, mungkin cukup Pak Sadat ya, terima kasih waktunya dan alhamdulillah semoga video singkat ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada dulur-dulurku semuanya yang mungkin masih belum tahu dan belum familiar dengan BMT Sidogiri. Ini produk santri asli loh, ya harus kita dukung, harus kita kembangkan dan juga harus kita support. Nah, seperti itu dulurku semuanya, demikian video singkat ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Bapak Sadat sebagai Ketua BMT Sidogiri Cabang Bontang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.